Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu mengasihi, peduli, dan senantiasa bersama kami, yang Immanuel di setiap keadaan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 90 ayat 12. Tertulis demikian: Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang dikasihi Tuhan, jam kehidupan hanya berputar sekali. Jam kehidupan selalu berjalan dan tidak ada seorang pun manusia yang punya kekuatan untuk menahannya, bergerak dan melangkah. Tangan kita tidak bisa menghentikan laju dari jam kehidupan. Kita tidak bisa membuatnya melambat atau menjadi lebih cepat. Sekarang inilah waktu yang kita miliki untuk melakukan kehendak Tuhan yang berharga. Jangan tunggu besok, karena mungkin jam kehidupan itu sudah tidak lagi melangkah. Waktu adalah hal istimewa yang Tuhan anugerahkan buat saudara dan saya. Kita semua diberikan kesempatan dalam menggunakan waktu untuk melakukan hal yang berguna. Mungkin waktu kita tidak sama dengan orang lain, tapi kita dapat mensyukuri dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya selama kita ada di bumi. Dalam Mazmur 90 ayat 12 ini dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 memuat tentang keabadian Tuhan dan keterbatasan kita manusia di bumi. Hidup kita di bumi sangatlah singkat dalam pandangan kekekalan Tuhan. Nabi Musa menyuarakan kerinduan hatinya untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ia memohon agar Tuhan memberikannya kebijaksanaan dalam perjalanan hidupnya di bumi. Apa yang tercantum dalam ayat ini bukanlah sekedar untuk Musa saja, tapi buat kita semua, karena wahyu ilahi yang membuat Musa menuliskan ini bertujuan untuk menyadarkan kita serta mengarahkan kita untuk memiliki kerinduan yang sama, memohon kebijaksanaan agar dapat menjalani hidup ini dengan baik dan berguna seturut dengan kehendak Tuhan. Kita perlu menyadari dan mengakui akan kerentanan kita manusia terhadap keterbatasan waktu yang ada. Dan karena itu saudara, penting sekali bagi kita untuk menghargai waktu dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Tanpa kesadaran akan waktu yang terbatas dan tanpa kebijaksanaan yang dari Tuhan, waktu yang ada hanya akan tersia-siakan dan tidak berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuantitas jam kehidupan bukanlah yang terutama, karena kualitaslah yang menjadikan waktu hidup ini bermakna. Bagaimana kita menghabiskan waktu hidup kita akan menentukan makna yang kita hasilkan. Kalau di tahun 2023 ini kita sudah banyak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kalau selama ini kita melangkah tanpa hikmat, dan kalau sejauh ini kita berbuat tanpa pertimbangan, biarlah saat ini kita minta pertolongan dan hikmat Tuhan agar kita dapat menghargai waktu yang ada dan mengerti akan rencananya
serta menjalani hidup dengan bijaksana. Biarlah dalam hidup ini ada buah-buah rohani yang kita hasilkan, dan visi Tuhan tergenapkan, serta kita memberikan teladan dan makna hidup yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Pada akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadari bahwa kehidupan bukan hanya di bumi ini saja, tapi ada kehidupan yang tersedia buat kita dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita berjalan dalam rencananya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Sebagaimana Musa rindu untuk memiliki hati yang bijaksana dalam mengarungi waktu yang ada, kami pun ya Tuhan saat ini memohon kepadamu agar kami memiliki hati yang bijaksana dan agar kami menghargai waktu yang ada. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu, kami tidak membuang-buang waktu, dan kami tidak mengulur-ulur waktu. Pimpin kami ya Roh Kudus, menjadi pribadi-pribadi yang menghargai waktu yang Tuhan berikan, dan memanfaatkan waktu sekarang untuk melakukan hal-hal yang berguna dan yang berkenan kepada Tuhan. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan perkara-perkara yang baik, dan tuntun kami dalam langkah-langkah yang menuju kepada rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami, tapi Tuhan selalu bersama dan memimpin kami menuju kepada penggenapan dari rencana-Mu yang baik. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa, memohon pertolongan dan lawatan Tuhan bagi setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan lemah, dalam keadaan berduka, bersedih, dalam keadaan pergumulan, agar Tuhan melawat setiap kami. Kuasa Tuhan mengalir atas kami semua. Ada kesembuhan, ada kekuatan baru, ada semangat baru yang Tuhan berikan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Mujizat-Mu kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menyatakan kuasa-Mu yang baik bagi kami semua. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini ya Tuhan. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa untuk mengenal-Mu, percaya kepada-Mu, sehingga mereka menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami ya Tuhan, menuju kesempurnaan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.